Halo, Shalom Miss dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Macita Ruci Rasboy. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan kepada Miss dan teman-teman tentang sosialisasi dan kepribadian atau spesifik teori perkembangan mental peserta didik, terkhususnya di jenjang sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Latar belakang sosialisasi dan kepribadian perspektif teori perkembangan mental pada peserta didik di jenjang sekolah dasar. Proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian anak sangatlah penting pada jenjang sekolah dasar atau SD, karena anak-anak berada pada tahap perkembangan yang krusial. Pada usia ini, mereka mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan masyarakat, serta memahami norma sosial yang berlaku. Di sekolah, anak-anak tidak hanya menerima pengetahuan akademis, tetapi juga belajar nilai-nilai sosial dan cara berperilaku di lingkungan sosial. Teori perkembangan mental anak memberikan pemahaman tentang bagaimana anak berkembang di bidang kognitif, sosial, dan emosional. Jean Piaget menjelaskan bahwa anak pada usia SD berada dalam tahap operasi konkret, di mana mereka mulai berpikir logis dan memahami peraturan. Erik Erikson menekankan bahwa anak-anak pada tahap ini mengalami industri virus evaluasi, di mana mereka belajar merasa kompeten saat berhasil mengatasi tantangan. Sementara itu, Levi Vygotsky menyoroti pentingnya berinteraksi sosial dalam perkembangan anak melalui konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yang memungkinkan anak belajar lebih banyak melalui bantuan orang lain. Pemahaman tentang teori-teori ini sangatlah penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan sosial dan kepribadian anak. Dengan penekanan yang tepat, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan baik di masyarakat. Pengertian sosialisasi dan kepribadian. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Proses ini memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain dan beradaptasi dengan aturan yang ada dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dapat berlangsung melalui berbagai media seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk individu agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, memahami peran sosialnya, dan berperilaku sosial dengan ekspektasi sosial. Kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang konsisten yang dimiliki oleh seorang individu yang membedakannya dari individu lainnya. Kepribadian terbentuk melalui interaksi antar faktor genetik dan lingkungan, termasuk pengalaman hidup dan proses sosialisasi. Kepribadian mencakup karakteristik seperti tingkat keterbukaan, rasa tanggung jawab, ekstraversi, kemampuan beradaptasi, dan stabilitas emosional. Kepribadian mempengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi dalam hidupnya dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Secara singkat, sosialisasi adalah proses belajar dan beradaptasi dengan masyarakat, sementara kepribadian adalah karakteristik individu yang terbentuk dari interaksi, termasuk dalam faktor-faktor lain. Kita akan masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Kepribadian anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan membentuk cara anak berperilaku, berpikir, dan merasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian anak antara lain. Yang pertama itu faktor genetik atau bawaan.
faktor genetik atau bawaan ini memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Beberapa sifat atau karakteristik dasar seperti tingkat energi, temperamen, dan kecenderungan emosional bisa diwariskan dari orang tua. Ini berarti bahwa beberapa aspek dari kepribadian anak bisa dipengaruhi oleh faktor biologis yang diturunkan. Yang kedua adalah faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang. Pola asuh orang tua, hubungan antara anggota keluarga, serta komunikasi dalam keluarga sangatlah berpengaruh. Misalnya, orang tua yang memberikan perhatian penuh, kasih sayang, dan mendidik dengan tegas, namun penuh pengertian dapat membantu anak mengembangkan kepercayaan diri dan sifat posesif. Nah, yang ketiga adalah pola asuh orang tua. Pola asuh atau faktor yang ketiga ini, cara orang tua mendidik dan berinteraksi dengan anak sangatlah penting. Pola asuh yang demokratis dan suportif, misalnya cenderung menghasilkan anak yang lebih percaya diri dan mandiri. Sebaliknya, pola asuh yang terlalu otoriter atau terlalu permisif dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak secara negatif. Yang keempat adalah pengalaman sosial dan interaksi dengan teman sebaya. Faktor yang keempat itu interaksi anak dengan teman sebaya dan pengalaman sosial di luar keluarga juga berperan besar. Anak yang memiliki hubungan baik dengan teman sebayanya cenderung belajar keterampilan sosial yang lebih baik. Sedangkan anak yang sering mengalami konflik atau perundingan atau bully dapat merasa kurang percaya diri. Yang kelima yaitu lingkungan sekolah dan pendidik. Faktor yang kelima ini, sekolah adalah tempat penting untuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Dukungan dari guru, teman sekelas, serta pengalaman dalam belajar dapat membantu cara berpikir dan bertingkah anak. Anak yang merasa dihargai di sekolah akan lebih percaya diri dan berkembang lebih baik. Yang keenam adalah pengaruh budaya dan nilai sosial. Faktor yang keenam ini, nilai-nilai budaya dan sosial yang ada di sekitar anak juga membentuk kepribadiannya. Misalnya, dalam budaya yang menekankan kerja keras dan ketekunan, anak cenderung mengembangkan sikap tersebut. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih mengutamakan hubungan sosial dan keluarga, anak mungkin lebih sensitif terhadap hubungan antara pribadi. Yang ketujuh adalah faktor emosional dan pengalaman hidup. Faktor yang ketujuh ini, pengalaman hidup, baik yang positif maupun yang negatif, bisa sangat mempengaruhi kepribadian anak. Misalnya, pengalaman traumatik seperti penceraian orang tua atau kehilangan orang yang disayangi dapat mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka merespons stres di masa depan. Yang kedelapan atau faktor yang terakhir adalah perkembangan fisik. Faktor perkembangan fisik anak juga mempengaruhi kepribadiannya. Misalnya, anak yang mengalami perubahan fisik yang cepat, seperti pada masa pubertas, mungkin merasa canggung atau tidak nyaman dengan tubuh mereka, yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Perkembangan fisik yang sehat juga mendukung perkembangan kepribadian yang positif. Jadi, untuk kedelapan faktor-faktor tersebut berperan secara dinamis dan saling berinteraksi sepanjang masa pertumbuhan anak untuk membentuk kepribadian yang unik bagi setiap individu. Kita akan masuk yang berikut, teori perkembangan mental anak. Teori perkembangan mental anak menggambarkan bagaimana anak berkembang dalam hal berpikir, belajar, dan memahami dunia sekitar. Beberapa teori utama mengenai perkembangan mental anak adalah: yang pertama, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget menyarankan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, sensorimotorik atau anak belajar melalui indera dan gerakan fisik. Itu dimulai dari umur 0 hingga 2 tahun. Yang kedua adalah praoperasional. Itu anak mulai menggunakan simbol dan bahasa tetapi berpikir secara egosentris. Itu dimulai dari 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga adalah operasional
konkret, yaitu anak mulai berpikir logis dan dapat memahami konsep-konsep konkret. Itu dimulai dari umur 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir itu operasional formal. Itu anak mulai berpikir abstrak dan lebih kompleks. Itu dimulai dari umur 12 tahun ke atas. Teori yang kedua adalah teori perkembangan sosial dan kognitif menurut Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Dia mengungkapkan bahwa anak berkembang melalui interaksi dengan orang lain, khususnya orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam suatu konteks budaya, zona perkembangan proksimal adalah konsep yang menunjukkan perbedaan antara apa yang dapat dicapai anak sendiri dan apa yang dicapai anak dengan bantuan orang lain. Teori yang ketiga adalah teori perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Freud mengungkapkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh insting dan dorongan seksual yang muncul dalam tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama yaitu tahap oral, yaitu pada usia 0 hingga 1 tahun. Yang kedua itu tahap anal, yaitu dimulai dari 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga adalah tahap halki, yaitu dimulai dari 3 hingga 6 tahun. Yang keempat adalah tahap latensi, yaitu dimulai dari 6 hingga 12 tahun. Dan yang terakhir itu tahap genetal, yaitu dimulai dari 12 tahun ke atas. Teori yang keempat yaitu teori perkembangan moral menurut Lewarechi Kohaberg. Kohaberg mengembangkan teori mengenai perkembangan moral anak dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap konvensional, yaitu anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau untuk memperoleh penghargaan. Yang kedua itu tahap konvensional, yaitu anak mengikuti norma sosial dan menghormati otoritas. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahap pasca konvensional, yaitu anak mulai membuat keputusan berdasarkan prinsip moral dan yang lebih universal. Yang kelima atau teori yang kelima itu teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori tentang perkembangan psikososial anak yang terdiri dari 8 tahap, di mana setiap tahap mencakup prinsip psikososial yang harus diselesaikan. Setiap tahap mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak, mulai dari kepercayaan diri pada bayi hingga identitas diri pada remaja. Jadi teori-teori yang tadi dijelaskan ini memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana anak berkembang dalam hal kognitif, sosial, moral, dan psikologis. Yang berikut adalah peran sekolah dalam mengembangkan kepribadian. Sekolah memiliki peran penting dalam mengembangkan kepribadian anak melalui beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu pendidikan karakter, yaitu di mana mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan sosial, di mana melalui interaksi dengan teman dan dalam kegiatan kelompok, anak belajar bekerja sama dan berkomunikasi. Yang ketiga adalah pengenalan pada keberagaman, di mana mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Yang keempat adalah ekstrakurikuler, yaitu membantu anak mengeksplorasi minat dan bakat, meningkatkan kepercayaan diri, dan menemukan identitas diri. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dukungan emosional, di mana guru memberikan perhatian dan bimbingan untuk mengatasi masalah pribadi atau akademik. Jadi, melalui hal-hal tersebut, sekolah membantu anak atau mengembangkan karakter, keterampilan sosial, dan sikap positif yang penting dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, sosialisasi dan kepribadian peserta didik di jenjang sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh interaksi dan lingkungan sekolah, keluarga, dan teman sebaya.
Berdasarkan perspektif teori perkembangan mental, sekolah memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian anak melalui proses sosialisasi yang melibatkan pengajaran nilai-nilai sosial, norma, serta keterampilan berinteraksi. Melalui kegiatan belajar di kelas, permainan dan interaksi sosial dengan teman-teman, anak-anak belajar membangun identitas diri, mengembangkan keterampilan sosial, serta memahami peran mereka dalam masyarakat. Hal ini mendukung perkembangan mental mereka dalam mencapai kematangan emosional dan sosial yang penting untuk kehidupan di masa depan. Mungkin ini hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.